Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspirasi Sahabat Muslim. Semoga yang sudah mampir ke channel ini saya doakan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan tombol like-nya. Dan isi komen dengan doa-doa sesuai dengan hajat sahabat semua, agar kita aminkan bersama. Semoga menjadi wasilah terkabulnya doa dan hajat sahabat semua. Bagi Anda yang sudah like, subscribe dan komen, saya doakan semoga panjang umur, selalu diberikan nikmat kesehatan, dan rezeki yang berlimpah berkah. Dikaruniakan kemudahan dari segala urusan. Amin Allahumma amin. 9 gambaran bidadari surga yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Seperti apakah mereka? Jika mendengar kata bidadari, apa yang kalian bayangkan? Ya, bidadari identik dengan parasnya yang sangat cantik. Bahkan di dalam Al-Quran juga diceritakan bahwa di surga kelak, orang-orang akan bertemu dengan para bidadari yang cantik rupawan. Hal tersebut tercantum di dalam surat Ar-Rahman ayat 70. Artinya, di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita. Dalam ayat di atas, kata haratun adalah jamak dari hairatun, seperti kata sayyidatun dan layinatun. Hisan sendiri adalah jamak dari kata hasanatun, di mana artinya adalah bidadari-bidadari yang memiliki wajah cantik dan akhlak yang baik. Lalu, bagaimana sebenarnya penampakan kecantikan dari para bidadari surga? Berikut adalah beberapa gambaran bidadari surga yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadits, sebagaimana dirangkum melalui berbagai sumber. 1. Perempuan suci. Bidadari surga adalah perempuan yang suci, di mana ia berbeda dari perempuan-perempuan pada umumnya, yakni tidak mengalami menstruasi, nifas, buang air kecil, buang air besar, meludah, mengeluarkan ingus, dan kotoran lainnya dari dalam tubuhnya. Tak hanya itu saja, bidadari surga juga memiliki akhlak yang sangat baik dan suci. Ia tidak berbicara yang kotor. Cintanya benar-benar suci untuk pasangannya. Bahkan pakaiannya selalu bersih dari najis. Hal tersebut dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa. Dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. 2. Cantik lahir batin. Bidadari surga adalah sosok yang cantik tidak hanya lahirnya saja, tetapi juga batinnya. Hal itulah yang dijelaskan dalam surat Ar-Rahman ayat 70. Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita. 3. Dipingit di dalam rumah. Seorang bidadari surga bukanlah perempuan yang bisa dengan bebas bepergian. Ia memiliki kulit yang putih dan bersih, serta menyiapkan diri mereka untuk sang suami. Bahkan mereka hanya jalan-jalan di kebun dan taman surga. Seperti yang dijelaskan dalam surat Ar-Rahman ayat 72 berikut. Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah. 4. Menundukkan pandangannya. Pandangan seorang bidadari surga hanya tertuju pada suaminya saja. Ia tidak akan pernah memandang laki-laki lain selain suaminya. Ia juga tidak mengumbar auratnya kepada laki-laki lain. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Ar-Rahman ayat 56-58.
Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan. 5. Memiliki badan indah dan sebaya. Di dalam Al-Quran digambarkan bahwa bidadari surga memiliki badan yang indah dan usia yang sebaya, yakni 33 tahun. Mereka diciptakan Allah Azza wa Jalla dalam kondisi yang selalu perawan dan tidak pernah menua. Sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Naba ayat 31-33. Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya. 6. Belum pernah ada sebelumnya. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa bidadari surga adalah perempuan yang diciptakan secara langsung dan tidak pernah ada sebelumnya. Bahkan bentuk dan sifatnya pun sangat sempurna. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Waqiah ayat 35-37. Kami menciptakan mereka bidadari-bidadari itu secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya. 7. Kecantikan yang sempurna dan mata berbinar. Bidadari surga juga digambarkan dalam kondisi kecantikan yang sempurna dan mata berbinar. Hal itu disampaikan dalam surat Ad-Dukhan ayat 51-54. Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman, yaitu di dalam taman-taman dan mata air. Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadapan. Demikianlah, kemudian kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. 8. Belum pernah disentuh. Seorang bidadari surga adalah mereka yang belum pernah disentuh oleh siapapun, dan juga belum pernah dinikahi oleh siapapun. Seperti yang dijelaskan dalam surat Ar-Rahman ayat 56. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. 9. Menjaga kehormatan diri. Bidadari surga sangatlah menjaga kehormatan dirinya. Ia selalu menjaga matanya. Di mana mata bidadari surga diibaratkan seperti mutiara yang tersimpan, bermata indah, lebar, dan berbinar. Seperti yang dijelaskan dalam surat As-Saffat ayat 48-49. Dan di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang bermata indah, dan membatasi pandangannya, seakan-akan mereka adalah telur yang tersimpan dengan baik. Demikianlah, Allah telah memberikan sifat-sifat terindah kepada para bidadari surga. Mereka diberi pakaian yang paling bagus, dan siapapun yang membicarakan diri bidadari tersebut, mereka pasti akan digelitik kerinduan kepada mereka. Seakan-akan, dia sudah melihat secara langsung bidadari-bidadari itu. Para bidadari tersebut adalah wanita suci yang menyenangkan dipandang mata, menyejukkan dilihat, dan menenteramkan hati setiap pemiliknya. Rupanya cantik jelita, kulitnya mulus. Ia memiliki akhlak yang paling baik, masih perawan, kaya akan cinta, dan umurnya sebaya dengan pasangannya nanti. At-Tabarani menuturkan, kami diberitahu Bakar bin Sahel ad-Dimyati. Kami diberitahu Amru bin Hisham al-Biruni. Kami diberitahu Sulaiman bin Abu Karimah. Dari Hisham bin Hasan, dari Al-Hasan, dari ibunya, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, jelaskanlah kepadaku firman Allah tentang bidadari-bidadari yang bermata jeli itu. Kemudian Rasulullah menjawab, bidadari yang kulitnya putih, matanya jeli dan lebar, rambutnya berkilau seperti sayap burung nasar. Lalu Ummu Salamah berkata lagi, wahai Rasulullah,
Jelaskan kepadaku tentang firman Allah. Laksana mutiara yang tersimpan baik dalam Quran Surat Al-Waqiah ayat 23. Rasulullah kemudian menjawab, kebeningannya seperti kebeningan mutiara di kedalaman lautan. Tidak pernah tersentuh tangan manusia. Kemudian Ummu Salamah bertanya lagi, wahai Rasulullah, jelaskan kepadaku firman Allah. Di dalam surga-surga, ada bidadari-bidadari yang baik-baik. Lagi cantik-cantik, dalam surat Ar-Rahman ayat 70. Beliau Rasulullah menjawab, akhlaknya baik, dan wajahnya cantik jelita. Ummu Salamah bertanya lagi, jelaskan padaku firman Allah. Seakan-akan mereka adalah telur burung onta, yang tersimpan dengan baik, dalam Quran Surat Asy-Syaffat ayat 49. Beliau Rasulullah menjawab, kelembutannya seperti kelembutan kulit yang ada di bagian dalam telur. Dan terlindung kulit bagian luar, atau yang biasa disebut putih telur. Ummu Salamah bertanya lagi, wahai Rasulullah, jelaskan padaku firman Allah. Penuh cinta, lagi sebaya umurnya dalam surat Al-Waqiah ayat 37. Rasulullah menjawab kembali, mereka adalah wanita-wanita yang meninggal pada usia lanjut, dalam keadaan rabun dan beruban. Itulah yang dijadikan Allah tatkala mereka sudah tahu. Kemudian Allah menjadikan mereka sebagai wanita-wanita gadis, penuh cinta, bergairah, mengasihi, dan umurnya sebaya. Ummu Salamah bertanya lagi, wahai Rasulullah, manakah yang lebih utama? Wanita dunia, ataukah bidadari yang bermata jeli? Kemudian Rasulullah menjawab lagi, wanita-wanita dunia lebih utama daripada bidadari-bidadari bermata jeli. Seperti apa yang tampak daripada yang tidak tampak? Kemudian Ummu Salamah bertanya kembali, karena apa wanita dunia lebih utama daripada mereka? Beliau Rasulullah menjawab, karena sholat mereka, puasa mereka, dan ibadah mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Allah meletakkan cahaya di wajah mereka. Tubuh mereka adalah kain sutera. Kulitnya kulit bersih. Pakaiannya berwarna hijau. Perhiasannya kekuning-kuningan. Sanggulnya mutiara. Dan sisinya terbuat dari emas. Mereka para wanita dari dunia berkata, kami hidup abadi dan tidak mati. Kami lemah lembut dan tidak jahat sama sekali. Kami selalu mendampingi dan tidak beranjak sama sekali. Kami ikhlas dan ridho. Dan tidak pernah bersungut-sungut menggerutu sama sekali. Berbahagialah orang yang memiliki kami dan kami memilikinya. Lalu Ummu Salamah berkata, wahai Rasulullah, salah seorang wanita di antara kami pernah menikah dengan 2, 3, atau 4 laki-laki. Lalu dia meninggal dunia. Dia masuk surga, dan mereka masuk surga pula. Siapakah di antara laki-laki itu yang menjadi suaminya di surga? Kemudian Rasulullah menjawab, wahai Ummu Salamah, wanita itu disuruh memilih. Siapa di antara mereka yang akhlaknya paling bagus? Lalu wanita dari dunia itu berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya lelaki inilah yang paling baik akhlaknya tak kalah hidup bersamaku di dunia. Maka nikahkanlah aku dengannya. Wahai Ummu Salamah, akhlak yang baik itu akan pergi membawa 2 kebaikan. Kebaikan dunia dan akhirat. Disebutkan dalam catatan kaki buku Raudatul Muhibbin, terbitan Darul Falah,
halaman 201. Nama pengarang Ibnul Qayyim menyebutkan hadits ini di dalam bukunya Hadil Arwah. Di sana dia memberi catatan, Sulaiman bin Abu Karomah menyendiri dalam riwayat ini. Abu Hatim menganggapnya doif. Menurut Ibnu Adi, mayoritas hadits-haditsnya adalah mungkar, dan saya tidak melihat orang-orang dahulu membicarakannya. Kemudian dia menyebutkan hadits ini dari jalannya seraya berkata, hanya sanad inilah yang diketahui. Allah mensifati wanita-wanita penghuni surga tersebut sebagai kawaib, jama' dari kaib, yang artinya gadis-gadis remaja. Payudaranya sudah tumbuh sempurna, bentuknya bulat, dan tidak menggelantung ke bawah. Yang seperti ini merupakan bentuk wanita yang paling indah, dan pas untuk gadis-gadis remaja. Allah mensifati mereka sebagai para bidadari, karena kulit mereka yang indah dan putih bersih. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, warna putih adalah separuh keindahan. Bangsa Arab biasa menyanjung wanita dengan warna putih. Seorang penyair berkata, kulitnya putih bersih, gairahnya tiada diragukan, laksana kijang Mekah yang tidak boleh dijadikan buruan. Dia menjadi perhatian karena perkataannya lembut. Islam menghalanginya untuk mengucapkan perkataan jahat. Al-Injama dari Aina. Artinya wanita yang matanya lebar, yang berwarna hitam, sangat hitam, dan yang berwarna putih, sangat putih. Bulu matanya panjang dan hitam. Allah mensifati mereka sebagai bidadari-bidadari yang baik-baik, lagi cantik, yaitu wanita yang menghimpun semua pesona lahir dan batin. Ciptaan dan akhlaknya sempurna, akhlaknya baik, dan wajahnya cantik menawan. Allah juga mensifati mereka sebagai wanita-wanita yang suci. Dalam firman Allah Azza wa Jalla, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci. Quran Surat Al-Baqarah ayat 25. Artinya, mereka suci, tidak pernah haid, tidak buang air kecil dan besar, serta tidak kentut. Mereka tidak diusik dengan urusan-urusan wanita yang mengganggu seperti yang terjadi di dunia. Batin mereka juga suci, tidak pencemburu, tidak menyakiti, dan tidak jahat. Allah juga mensifati mereka sebagai wanita-wanita yang dipingit di dalam rumah. Artinya, mereka hanya berhias dan bersolek untuk suaminya. Bahkan, mereka tidak pernah keluar dari rumah suaminya, tidak melayani kecuali suaminya. Allah juga mensifati mereka sebagai wanita-wanita yang tidak liar pandangannya. Sifat ini lebih sempurna lagi. Oleh karena itu, bidadari yang seperti ini diperuntukkan bagi para penghuni dua surga yang tertinggi. Di antara wanita memang ada yang tidak mau memandang suaminya dengan pandangan yang liar, karena cinta dan keridoannya, dan dia juga tidak mau memandang kepada laki-laki selain suaminya. Sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah syair, ku tak mau pandanganmu liar ke sekitar, jika kau ingin cinta kita selalu mekar. Di samping keadaan mereka yang dipingit di dalam rumah, dan tidak pula liar pandangannya, mereka juga merupakan wanita-wanita gadis, bergairah, penuh cinta, dan sebaya umurnya. Hal ini menunjukkan kenikmatan bercinta dan bersetubuh dengan perawan daripada bersetubuh dengan wanita janda. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, andai kata engkau melewati rumputan yang pernah dijadikan tempat menggembala, dan rumputan yang belum pernah dijadikan tempat menggembala, maka di manakah engkau menempatkan onta gembalamu?" Beliau Rasulullah kemudian menjawab, "Di tempat yang belum dijadikan tempat gembalaan."
Hadits riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Jabir yang menikahi seorang janda, "Mengapa tidak engkau nikahi wanita gadis agar engkau bisa mencandainya? Dan ia pun mencandaimu?" Jika ada yang berkata, kenikmatan itu justru tidak begitu terasa nikmat saat mengadakan hubungan pertama kali bagi perawan yang berbeda dengan wanita janda. Hal ini bisa dijawab sebagai berikut. Pertama, yang dimaksudkan kenikmatan bersetubuh dengan perawan ialah karena wanita perawan belum pernah merasakannya dengan lelaki lain sebelumnya, sehingga cintanya lebih tertanam di dalam hati dan dapat menjaga kelanggengan hubungan. Ini ditilik dari keadaan wanita tersebut. Jika ditilik dari keadaan suami, maka ia merasa mendapat kebun yang masih asli, tidak pernah dijamah orang lain sebelumnya. Allah telah mengisyaratkan pengertian ini di dalam firman-Nya. Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, para penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Quran Surat Ar-Rahman ayat 74. Setelah itu kenikmatan persetubuhan masih tetap terasa seperti keadaan yang masih perawan. Kedua, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat, bahwa setiap kali penghuni surga menyetubuhi seorang wanita dalam keadaan perawan, maka wanita itu kembali menjadi perawan lagi seperti keadaan sebelumnya. Jadi, setiap kali dia menyetubuhinya, maka wanita itu tetap dalam keadaan sebelumnya, tetap dalam keadaan perawan. Sifat bidadari penghuni surga yang lain adalah al-urub, jama' dari al-arub. Artinya mencerminkan rupa yang lemah lembut, sikap yang luas, perlakuan yang baik terhadap suami, dan penuh cinta. Ucapan, tingkah laku, dan gerak-geriknya serba halus. Imam Al-Bukhari berkata di dalam syahihnya, al-urub, jama' dari tirbin. Jika dikatakan, fulan tirbiun, artinya fulan berumur sebagai dengan orang yang dimaksudkan. Jadi mereka itu sebaya umurnya. Sama-sama masih muda. Tidak terlalu muda, dan tidak pula tua. Usia mereka adalah usia remaja. Allah menyerupakan mereka dengan mutiara yang terpendam, dengan telur yang terjaga, seperti yakut dan marjan. Mutiara diambil kebeningan, kecemerlangan, dan kehalusan sentuhannya. Putih telur yang tersembunyi adalah sesuatu yang tidak pernah dipegang oleh tangan manusia. Berwarna putih kekuning-kuningan. Berbeda dengan putih murni yang tidak ada warna kuning atau merahnya. Yakut dan marjan diambil keindahan warnanya dan kebeningannya. Berikut ayat-ayat Al-Quran mengenai bidadari. Demikianlah, dan kami berikan kepada mereka bidadari. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 54. Mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan, dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli. Quran Surat At-Tur ayat 20. Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih, dipingit dalam rumah. Quran Surat Ar-Rahman ayat 72. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik. Quran Surat Ar-Rahman ayat 70. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta, lagi sebaya umurnya. Quran Surat Al-Waqiah ayat 35-37. Berikut hadits-hadits Nabi mengenai bidadari. Ibnu Abid Dunya meriwayatkan dari Abul Hawari. Dia berkata, bidadari itu diciptakan langsung, kun fayakun. Apabila telah sempurna penciptaan mereka, maka dipasanglah kemah-kemah atas mereka.
Oleh karena itu Ibnu Qayyim berkata bahwa kemah-kemah ini bukanlah ghuraf, atau kamar-kamar, atau bukan pula kusyur, atau istana-istana, melainkan ia adalah tenda di taman-taman, dan di atas sungai-sungai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. 1. Hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sesungguhnya ahli surga yang paling rendah tingkatannya adalah seseorang yang Allah palingkan wajahnya dari neraka ke arah surga. Dan ditampakkan padanya satu pohon surga yang rindang. Lalu orang itu berkata, "Ya Allah, dekatkanlah aku ke pohon itu, agar aku bisa berteduh di bawahnya." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus menyebutkan angan-angan orang itu. Hingga akhirnya beliau bersabda, apabila telah habis angan-angannya, maka Allah berfirman kepadanya, dia itu milikmu, dan ditambah lagi 10 kali lipatnya. Rasulullah bersabda, kemudian ia masuk rumahnya, dan masuk menemui 2 bidadari surga, lalu keduanya berkata, segala puji bagi Allah, yang telah menghidupkanmu untuk kami, dan yang menghidupkan kami untukmu. Lalu laki-laki itu berkata, tidak ada seorang pun yang dianugerahi nikmat seperti yang dianugerahkan kepadaku. Hadits riwayat Muslim nomor 417. 2. Hadits Anas radhiyallahu anhu. Sesungguhnya bidadari nanti akan bernyanyi di surga. Kami para bidadari cantik disembuhkan khusus untuk suami-suami yang mulia. Syahih Al-Jami nomor 1602. 3. Hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya kelompok pertama yang masuk surga adalah seperti rupa bulan di malam purnama. Berikutnya adalah seperti bintang yang paling terang sinarnya di langit. Mereka tidak buang air kecil, tidak buang air besar, dan tidak meludah. Sisir mereka dari emas, minyak mereka adalah misik. Asapannya adalah kayu gaharu, pasangan mereka adalah bidadari. Akhlak mereka seperti akhlak satu orang. Bentuk postur tubuh mereka seperti Nabi Adam alaihi salam. Dikutip dari buku 60 Lengan di Langit, kumpulan hadits Bukhari, Muslim. Al-Jami, Al-Syagir nomor 3778. Syahih Al-Jami, nomor 2015. 4. Hadits Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kelompok pertama kali yang masuk surga, seolah wajah mereka seperti cahaya rembulan di malam purnama. Kelompok kedua seperti bintang kejora yang terbaik di langit. Bagi setiap orang dari ahli surga itu mendapatkan 2 bidadari surga. Pada setiap bidadari, ada 70 perhiasan. Sumsum kakinya dapat terlihat dari balik daging dan perhiasannya. Sebagaimana minuman merah dapat dilihat di gelas putih. Hadits riwayat Tabrani dengan sanad syahih dan Baihaqi dengan sanad hasan. Dikutip dari buku hadits hasan, Syahih Ligairi, Syahih Al-Targhib nomor 3745. Dalam lafaz Tirmidzi, masing-masing mendapatkan 2 bidadari. Sumsum kakinya dapat dilihat dari balik daging. Karena begitu cantiknya, tidak ada perselisihan di antara mereka. Dan tidak ada saling benci di hati mereka. Hati mereka seperti hati satu orang. Mereka semua bertasbih kepada Allah pagi dan sore. 5. Hadits Al-Mikdam, Ibnu Madi Karib radhiyallahu anhu. Orang yang mati syahid memiliki 8 keistimewaan di sisi Allah. 1. Diampuni dosanya di awal kucuran darahnya. 2. Melihat tempat duduknya dari surga. 3. Dihiasi dengan perhiasan iman. 4. Dinikahkan dengan 72 bidadari surga. 5. Diamankan dari azab kubur. 6. Aman dari goncangan dahsyat di hari kiamat. 7. Diletakkan di atas kepalanya mahkota kewibawaan. 1 permata daripadanya lebih baik daripada dunia seisinya. 8.
memberi syafaat kepada 70 orang dari kerabatnya. Hadits riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Baihaqi. Silsilah Al-Syahihah nomor 3213. Syahih Al-Jami, nomor 5182. 6. Hadits Muadz ibnu Anas radhiyallahu anhu. Barang siapa mampu menahan amarah, padahal ia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah memanggilnya di hadapan para makhluk, hingga dia memberikan hak untuk memilih yang ia suka dari bidadari. Hadits riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, hadits Hasan. Dikutip dari Syahih Al-Jami, nomor 6518. 7. Hadits Muadz. Tidak ada seorang istri yang menyakiti suaminya di dunia, melainkan bidadari yang menjadi pasangannya berkata, "Jangan engkau sakiti dia. Semoga Allah melaknatmu. Sesungguhnya ia hanyalah bertamu di rumahmu. Hampir saja ia berpisah meninggalkanmu menuju kami." Hadits Syahih Al-Jami, nomor 719. Tentang bidadari syurga, Imam Ibnul Qayyim berkata, jika Anda bertanya tentang mempelai wanita dan istri-istri penduduk surga, maka mereka adalah gadis-gadis remaja yang montok dan sebaya. Kemudian pada diri mereka mengalir darah muda. Pipi mereka halus dan segar, bagaikan bunga dan apel. Dada mereka kencang dan bundar bagaikan delima. Gigi mereka bagaikan intan mutu manikam. Keindahan dan kelembutan mereka selalu menjadi kerebutan. Elok wajahnya bagaikan terangnya matahari. Kilauan cahaya terpancar dari gigi-giginya dikala tersenyum. Jika Anda dapatkan cintanya, maka katakan semau Anda tentang dua cinta yang bertaub. Jika Anda mengajaknya berbincang, tentu hati Anda yang begitu berbunga. Bagaimana pula rasanya jika pembicaraan itu antara dua kekasih yang penuh rayu, canda dan pujian? Keindahan wajahnya terlihat sepenuh pipi. Seakan-akan Anda melihat ke cermin yang bersih mengkilat. Maksudnya, menggambarkan persamaan antara keindahan paras bidadari dengan cermin yang bersih berkilau setelah dicuci dan dibersihkan, sehingga tampak jelas keindahan dan kecantikannya. Bagian dalam betisnya bisa terlihat dari luar, seakan tidak terhalangi oleh kulit, tulang maupun perhiasannya. Andaikan ia tampil dan muncul di dunia, niscaya seisi bumi dari barat hingga timur akan mencium wanginya, dan setiap lisan makhluk hidup, mereka akan mengucapkan tahlil, tasbih, dan takbir. Namun karena terperangah dan terpesona, dan niscaya antara dua ufuk akan menjadi indah berseri berhias dengannya. Setiap mata akan menjadi buta, sinar mentari akan pudar. Sebagaimana matahari mengalahkan sinar bintang. Pasti semua yang melihatnya di seluruh muka bumi akan beriman kepada Allah, yang Maha Hidup, lagi Maha Qayyum. Kerudung di kepalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Hasratnya terhadap suami melebihi semua keinginan dan cita-citanya. Tiada hari berlalu melainkan akan semakin menambah keindahan dan kecantikan dirinya. Tiada jarak yang ditempuh melainkan semakin menambah rasa cinta dan hasratnya. Bidadari adalah gadis yang dibebaskan dari kehamilan, dibebaskan dari melahirkan, dibebaskan dari haid dan nifas, disucikan dari ingus, disucikan ludah, air seni, dan air tinja, serta semua kotoran. Masa remajanya tidak akan sirna, keindahan pakaiannya tidak akan usang, kecantikannya tidak akan memudar, hasrat dan nafsunya tidak akan melemah. Pandangan matanya hanya tertuju kepada suami, sekali-kali tidak menginginkan yang lain. Begitu pula suami akan selalu tertuju padanya.
Bidadarinya adalah puncak dari angan-angan dan nafsunya. Jika ia melihat kepadanya, maka bidadarinya akan membahagiakan dirinya. Jika ia minta kepadanya pasti akan dituruti. Apabila ia tidak di tempat, maka ia akan menjaganya. Suaminya senantiasa dalam dirinya, dimanapun berada. Suaminya adalah puncak dari angan-angan dan rasa damainya. Di samping itu, bidadari ini tidak pernah dijamah sebelumnya, baik oleh bangsa manusia maupun bangsa jin. Setiap kali suami memandangnya, maka rasa senang dan sukacita akan memenuhi rongga dadanya. Setiap kali ia ajak bicara, maka keindahan Intan Mutu Manikam akan memenuhi pendengarannya. Jika ia muncul, maka seisi istana, dan tiap kamar di dalamnya akan dipenuhi cahaya. Jika Anda bertanya tentang usianya, maka mereka adalah gadis-gadis remaja yang sebaya, yang sedang ranum-ranumnya. Jika Anda bertanya tentang keelokan wajahnya, maka apakah Anda telah melihat eloknya matahari dan bulan? Jika Anda bertanya tentang hitam matanya, maka ia adalah sebaik-baik yang Anda saksikan. Mata yang putih bersih, dengan bulatan hitam bola mata, yang begitu pekat menawan. Jika Anda bertanya tentang bentuk fisiknya, maka apakah Anda pernah melihat ranting pohon yang paling indah yang pernah Anda temukan? Jika Anda bertanya tentang warna kulitnya, maka cerahnya bagaikan batu rubi dan marjan. Jika Anda bertanya tentang elok budinya, maka mereka adalah gadis-gadis yang sangat baik dan penuh kebajikan, yang menggabungkan antara keindahan wajah dan kesopanan. Maka mereka pun dianugerahi kecantikan luar dan dalam. Mereka adalah kebahagiaan jiwa dan penghias mata. Jika Anda bertanya tentang baiknya pergaulan dan pelayanan mereka, maka tidak ada lagi kelezatan selainnya. Mereka adalah gadis-gadis yang sangat dicintai suami karena kebaktian dan pelayanannya yang paripurna. Yang hidup seirama dengan suami, penuh pesona harmoni dan asmara. Apa yang Anda katakan apabila seorang gadis tertawa di depan suaminya? Maka surga yang indah itu apakah menjadi bersinar? Apabila ia berpindah dari satu istana ke istana lainnya, Anda akan mengatakan, ini matahari yang berpindah-pindah di antara garis edarnya. Dan apabila ia bercanda, kejar-mengejar dengan suami. Duhai, alangkah indahnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ciri-ciri dan sifat dari bidadari-bidadari surga. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, komen dan share. Serta klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video inspiratif sahabat muslim lainnya. Sampai ketemu di video kisah nyata dan inspirasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.